bertemu kembali dengan saya Dudi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa itu PTKP. Nah, supaya ada gambaran jelas, saya ilustrasikan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan atau memperoleh penghasilan neto dalam 1 tahun itu adalah 70 juta rupiah dan PTKP yang berlaku adalah 54 juta rupiah, maka selisihnya itu adalah penghasilan kena pajak atau dalam kasus ini adalah 16 juta rupiah. Nah, 16 juta rupiah inilah yang akan dikenakan pajak atau dikenakan tarif pajak penghasilan. Dalam kasus ini misalnya 5% kali 16 juta. Nah, dengan demikian dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa PTKP itu sebenarnya pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, mengapa di Undang-Undang PPh kita memberikan pengurangan PTKP? Ya karena bahwa PPh ini memandang bahwa terutama untuk wajib pajak orang pribadi itu terdapat pengeluaran-pengeluaran pribadi atau biaya hidup yang mungkin sulit untuk diserahkan perhitungannya kepada wajib pajak sendiri, maka dibuatlah standar pengurang untuk mengcover biaya hidup seperti itu yang dinamakan PTKP. Nah, kira-kira seperti itu. Semakin besar PTKP, semakin menguntungkan wajib pajak karena akan memperkecil penghasilan kena pajak dan memperkecil pajak atau PPh yang terutang. Nah, sekarang kita bahas untuk siapa itu PTKP diberikan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya PTKP ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, wajib pajak sendiri dalam ketentuan pajak penghasilan itu sebenarnya terbagi menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak dalam negeri ini bisa dibagi menjadi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang mendapatkan pengurangan PTKP itu adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi tidak mungkin ada PTKP yang diberikan kepada wajib pajak badan. Ataupun misalnya wajib pajak luar negeri walaupun orang pribadi itu tidak mendapatkan pengurangan PTKP. Mungkin Anda yang bertanya, siapa itu wajib pajak orang pribadi? Nah, sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang PPh, wajib pajak orang pribadi itu wajib pajak yang orang pribadi yang memang tinggal di Indonesia, ya. Ataupun kalau ada orang asing yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita orang Indonesia tinggal di Indonesia sejak lahir, pasti kita adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga berhak mendapatkan pengurangan PTKP dalam menghitung pajak penghasilannya. Nah, itu untuk siapa PTKP. Nah, sekarang kita lihat berapa besarnya PTKP. Nah, besarnya PTKP untuk tahun 2016 itu adalah cukup besar dibandingkan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Itu untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Kemudian kalau wajib pajak tersebut berstatus telah menikah atau status kawin, maka dia mendapatkan tambahan lagi setahun 4,5 juta rupiah. Kemudian apabila wajib pajak tersebut istrinya mendapatkan penghasilan atau memperoleh penghasilan dan penghasilan itu digabung dengan penghasilan suaminya, maka mendapatkan PTKP tambahan lagi sebesar 54 juta rupiah setahun. Kemudian untuk tanggungan, misalnya untuk anak, itu diberikan masing-masing anak sebesar 4.500.000 atau masing-masing tanggungan itu 4.500.000 rupiah.
dengan catatan maksimal hanya 3 tanggungan. Nah, sebenarnya yang menjadi tanggungan ini bukan hanya anak, bisa juga anak tiri, ya, bisa juga anak angkat, orang tua, dan bahkan cucu juga bisa gitu ya, atau nenek kakek, tapi tetap dibatasin maksimal 3 orang tanggungan. Nah, kalau melihat susunan PTKP seperti ini, PTKP ini diberikan kepada satu keluarga. Ini dapat kita pahami bahwa pajak penghasilan ini dikenakan kepada unit pengenaannya atau unit terkecil yang dikenakan PPh itu adalah keluarga, sehingga PTKP pun mengikuti ketentuan tersebut. Artinya PTKP pun dalam satuan keluarga, ya. Karena memang nanti akan dikenakan pajak penghasilan itu adalah keluarga, kecuali orang itu belum berkeluarga tentu saja. Nah, tahun 2017 ini masih berlaku seperti ini, belum berubah ya, kecuali nanti ada peraturan Menteri Keuangan baru yang menganulir atau mengamandemen peraturan ini. Nah, kalau kita kumulatifkan ya, angkanya adalah seperti ini. Misalnya untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya tidak menikah ya, dan tidak memiliki tanggungan, ya berarti untuk dirinya sendiri, maka PTKP-nya adalah 54 juta setahun. Kemudian apabila wajib pajak orang pribadi tersebut sudah menikah tetapi tidak punya tanggungan, maka mendapat tambahan 4.500.000 menjadi 58.500.000 rupiah. Nah, apabila wajib pajak tersebut sudah menikah dan memiliki satu tanggungan, ditambah lagi 4.500.000 rupiah, istilahnya K1. K2 ditambah lagi 4.500.000 rupiah, dan K3 ditambah lagi 4.500.000 rupiah. Nah, itu status PTKP biasanya diistilahkan seperti itu: TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Misalnya di sini ada wajib pajak Ahmad bekerja pada PT ABC di Bekasi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2016, Ahmad telah berstatus menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak berusia masing-masing 6 tahun dan 3 tahun. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 lahir anak ketiga, Ahmad ya. Nah, istri Ahmad membuka praktek dokter sejak tahun 2014. Nah, berapa besar PTKP untuk Ahmad tahun 2016? Nah, kita perhatikan di sini. Kita analisis. Nah, Ahmad ini pada tanggal 1 Januari telah berstatus menikah. Berarti PTKP dia statusnya telah menikah. Artinya di samping 54 juta rupiah untuk dia sendiri, maka ditambah juga 4.500.000 rupiah untuk status menikahnya. Nah, kemudian dia juga pada tanggal 1 Januari sudah memiliki 2 orang anak. Berarti dia memiliki 2 orang tanggungan. Berarti 2 kali 4.500.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan anak ketiga? Nah, anak ketiga itu lahir tanggal 2 Januari 2016. Nah, menurut ketentuan di pajak penghasilan, nah, keadaan yang menentukan status PTKP itu adalah per tanggal 1 Januari. Nah, karena pada tanggal 1 Januari statusnya adalah masih 2 tanggungan, maka pada tahun 2016 dihitung masih 2 tanggungan. Nah, anak yang tanggal 2 Januari 2016 lahirnya itu akan menjadi tanggungan di PTKP tahun 2017. Kemudian istri Ahmad juga memiliki penghasilan dari praktek dokter, sehingga PTKP untuk keluarganya Ahmad ini ditambah juga sebesar 54 juta rupiah. Jadi seperti ini untuk wajib pajak sendiri, Ahmadnya 54 juta rupiah. Kemudian karena status kawinnya 4.500.000 rupiah,
Kemudian karena ada tambahan penghasilan istri yang digabung 54 juta rupiah. Kemudian tambahan 2 tanggungan, 2 kali 4,5 juta rupiah, 9 juta rupiah. Sehingga total PTKP untuk Ahmad tahun 2016 adalah 121.500.000 rupiah. Nah, kalau kondisinya sama tahun 2017, maka PTKP Ahmad akan bertambah 4.500.000 rupiah karena ada anak ketiga, sehingga menjadi 126 juta rupiah. Nah, demikian penjelasan singkat saya tentang PTKP. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.